Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi musibah itu dengan sikap yang diridhai oleh Allah, nanti hasilnya itu menjadi dapat pahala. Bukan itu saja, bahkan akan dapat ganti yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Suatu hari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau ditinggal wafat suaminya, susah. Perasaan beliau ini sedunia ini nggak ada yang lebih baik melebihi suaminya. Maka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta arahan. Saya susah sekali dengan kematian suami saya. Maka Nabi mengajarkan doa yang seperti ini. Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni fiha wa abdilni khairan minha. Maka beliau, dalam hati beliau cerita, apa ada orang yang lebih baik dari suamiku? Tapi beliau tetap taat mengikuti arahan Nabi. Begitu beliau mengikuti arahan Nabi, beliau ini janda tua, sudah sepuh. Maka tidak berapa lama kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Ummu Salamah. Maka antara suami dia yang mati itu dengan Nabi tidak bisa dibandingkan. Kadang-kadang uang hilang, Allahumma indaka ihtasabtu, ya Allah, di sisi Engkau aku mengharapkan pahala, musibati dari musibahku, fa'ajirni fiha, maka berikanlah pahala kepada aku, fiha, dalam musibahku, wa abdilni, dan gantilah untukku khairan yang lebih baik, minha, melebihi musibah itu. Gantilah yang lebih baik dari musibah itu, perkara yang telah hilang itu. Wa minhu, dan termasuk doanya orang kena musibah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi wa 'ala Allahi tawakkalna. Para sahabat diuji oleh Allah dengan musibah yang begitu menakutkan. Seluruh tentara kafir telah mengepung Madinah untuk membinasakan Nabi dan para sahabat. Maka para sahabat mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Langsung Allah kirimkan angin soba, angin yang berhembus dari arah timur, untuk memporak-porandakan pasukannya musuh yang di luar Madinah. Mereka kalang kabut, lari tunggang langgang, tidak satu pun tersisa. Sahabat datang tinggal ngambil barang-barang dan makanan-makanan dan senjata-senjata mereka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, masya Allah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sifat-sifatnya para sahabat. Orang-orang bilang ini NATO telah datang, sekutu musuh telah datang untuk menghancurkan kamu, takutlah mereka akan datang, telah kumpul untuk nyerbu kalian. Maka para sahabat malah tambah imannya. Orang itu kalau ujiannya tambah berat, berarti hadiahnya tambah banyak.
fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Begitu mereka bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, tanpa capek-capek langsung ngambil anugerah-anugerah Allah berupa ghanimah-ghanimahnya orang kafir. Dalam ayat yang lain surat Ahzab, wa kafallahul mu'mininal qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah telah cukupi selepas orang-orang iman mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tanpa perlu perang mereka telah menang. Allah sendiri yang menyelesaikan urusannya orang iman dengan orang kafir. La ilaha illallah. Hasbunallah, kecukupan kami adalah Allah. Wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baiknya yang dipasrai adalah Allah. Tawakkalna 'ala Allah, kami pasrah 'ala Allah, atas Allah. Wa 'ala Allah, dan hanya atas Allah tawakkalna, kita pasrah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mau dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Telah disiapkan api unggun yang begitu besar, saking besarnya orang-orang kafir itu sampai nggak bisa mendekat. Akhirnya mereka bingung nih, Nabi Ibrahim ini mau melemparkannya ke dalam itu bagaimana itu, karena saking panasnya itu mereka nggak bisa melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Akhirnya disiapkan ketepel raksasa. Ketepel paham ya? Ketapel apa ketepel? Ketapel terserah kamu. Pelintengan, laksasa minjanik. Nabi Ibrahim diletakkan di situ, itu siap untuk dilempar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka datanglah para malaikat-malaikat untuk siap nolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak, saya minta tolong pada Allah saja, tidak perlu pada kalian juga makhluk. Maka dilempar dalam api, beliau ditolong langsung oleh Allah tanpa perantara. Allah berfirman kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini diantara amalannya ya ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini luar biasa. Kita amalan jangan sekedar amalan, tapi hadirkan fadilahnya, hadirkan pahalanya, hadirkan sejarahnya. Nanti jadi memudahkan kita untuk lebih mengagungkan konsentrasi. Wa in aradta, bila kamu menginginkan ayyadhaba hammuk, keprihatinan kamu hilang, wa yuqda dainuka, dan hutang kamu dibayarkan, dilunasi oleh Allah. Kadang-kadang orang itu diuji susah, diuji utang. Sebaiknya orang itu nggak usah punya utang, tapi kadang-kadang sudah terlanjur punya, sumpah diuber-uber orang. Gimana? Kalau masih punya perasaan akan susah, kalau nggak punya perasaan dablek, itu jadi orang nggak baik juga. Maka kita amalah. Perkara ini datang dari Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Jangan malah meninggalkan amalan. Kalau katakanlah idza asbahta, ketika kamu masuk waktu pagi, wa idza amsayta, dan ketika kamu masuk waktu sore. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal.
Sudah pernah saya terangkan panjang lebar artinya kan, ya. Ya. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, ang tuwaffaqa, kamu ditolong Allah lil khusyu'i, untuk dapat khusyuk. Hatinya nanti dapat tawajuh waktu zikir, ada takut kepada Allah, waktu ibadah bisa konsentrasi, itu diantara artinya khusyuk. Hati itu bisa dididik untuk merasa dilihat, merasa didengar, diawasi oleh Allah. Kita ini sebetulnya semuanya tahu, tapi ada yang pengetahuannya menyebabkan perhatian, ada yang pengetahuannya belum mendatangkan faidah apa-apa, sekedar pengetahuan. Fatruk, maka tinggalkanlah, fudulan nadhari, pandangan-pandangan yang tidak ada guna. Ada mobil lewat, wah mobilnya siapa ya, oh, bagus sekali. Nah, ada rumah kita lewati, rumahnya siapa ya, kok bangunannya, catnya bagus. Melewati rumah lagi, kok jelek sekali rumahnya ini, bahannya apa itu, kok sudah mau ambruk ini. Apa aja dilihat, apa aja dikomentari. Orang yang begini ini nggak sulit untuk khusyuk. Nah, ini fudulan nazar, bukan nazar maksiat. Pandangan yang tidak ada faidahnya menyebabkan orang sulit khusyuk. Kalau pandangan maksiat, ini bukan itu, azabnya bukan itu. Kalau orang mandang perkara yang haram, dalam hadis-hadis yang lain diterangkan, Allah akan cabut dari hatinya keberanian untuk mengatakan yang benar dan membela yang benar. Dia ini jadi secara iman itu jadi seperti banci, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak jelas statusnya. Karena tuntutan iman ini benci pada kemaksiatan, ingkar kepada kemungkaran. Jadi kalau orang matanya nggak terjaga, nggak berani mengingkari itu. Di samping Allah akan hilangkan dari hati dia, kalau tidak bertobat, kelezatan dalam amal. Baca Quran sudah nggak lezat lagi, wiritan bokong rasanya mau terbakar. Nah, ngobrol berjam-jam betah, wiritan 5 menit ngantuk. Ini diantara sebabnya ini, karena pandangan maksiat. Ya, fudulan nazar aja menghilangkan khusyuk, apalagi nazar maksiyah. Bahkan kalau nggak ditobati bisa menyebabkan hati gelap. Hidayah yang asalnya ada dalam hati akhirnya nggak punya tempat, akhirnya hidayahnya hijrah. Akhirnya na'udzubillah bisa mati tanpa membawa hidayah. Itu cerita 3 bersaudara yang semuanya hafal Quran, yang 2 mati dalam keadaan tidak membawa iman, karena keduanya ini punya amalan istiqomah. Ketika azan atau selepas azan, waktu itu azan di menara, ngintip orang-orang yang lalu lalang ke masjid, yang berangkat ke masjid, di depan masjid, yang ke jedingnya masjid, diintipi oleh dia. Nah, akhirnya Allah tutup hatinya, sebelum mati dia kufur dengan agama Islam. Kita ini insyaallah. Allah takrar.